Aku tidak pernah percaya cerita tentang rumah terkutuk. Bagiku, semua itu hanya cerita lama yang dibesar-besarkan dari mulut ke mulut. Sampai suatu malam, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, menawarkan pekerjaan mendokumentasikan sebuah rumah tua. Tidak perlu menginap, hanya merekam kondisi di dalamnya. Bayarannya besar. Terlalu besar untuk pekerjaan sesederhana itu. Alamat yang dikirim membuatku terdiam cukup lama. Jalan Kenari Lama. Di ujung jalan itu ada satu rumah kosong yang terkenal di kotaku. Rumah yang selalu gagal dihuni siapapun lebih dari beberapa hari. Banyak yang bilang rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Aku menganggapnya hanya mitos, dan sore itu aku tetap berangkat. Dari luar, rumah itu terlihat biasa. Catnya kusam, pagarnya berkarat, dan pintunya tertutup rapat. Tapi suasananya aneh. Tidak ada suara sama sekali. Padahal rumah-rumah di sekitarnya masih terdengar aktivitas. Seorang ibu tua di seberang jalan menatapku sejak aku turun dari motor. Saat aku menyapanya, ia hanya berkata pelan, "Masuk boleh, keluar belum tentu." Aku tersenyum kaku dan mengabaikannya. Begitu pintu rumah itu kubuka, hawa dingin langsung menyelimuti tubuhku. Bukan dingin seperti malam atau hujan, tapi dingin yang terasa hidup, seolah ada sesuatu yang menyambut kehadiranku. Ruang tamu kosong, penuh debu. Di dinding tergantung sebuah jam tua yang mati di pukul 2:17. Anehnya, ketika aku masuk ke ruangan lain, jam di sana menunjukkan waktu yang berbeda, dan semuanya mati. Aku mulai merekam. Saat kamera menyala dan aku memeriksa layar, aku melihat bayangan berdiri tepat di belakangku. Jantungku berdegup kencang. Aku menoleh seketika, tapi tidak ada siapapun. Rumah itu kembali sunyi, terlalu sunyi. Aku naik ke lantai 2. Tangga kayunya berderit setiap kali kakiku melangkah. Di dinding lorong ada goresan-goresan hitam seperti bekas arang. Aku menghitungnya. 30 garis. Saat aku selesai menghitung, terdengar bisikan sangat pelan, seolah berasal dari dinding itu sendiri. "Masih kurang satu." Aku membeku. Nasku tertahan. Di ujung lorong ada satu kamar dengan pintu terkunci dari luar. Gagang pintunya bergetar pelan, seperti ada sesuatu di dalam yang ingin keluar. Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Kami bukan terkurung. Kami menunggu." Lampu kameraku mati sesaat. Saat menyala kembali, lorong itu berubah. Pintu-pintu baru muncul di kedua sisi lorong. Padahal sebelumnya hanya ada 3 kamar. Aku panik dan mencoba turun, tapi tangga yang kulalui tidak lagi mengarah ke lantai bawah. Aku membuka salah satu pintu. Di dalamnya ada kamar anak dengan mainan rusak berserakan. Di sudut ruangan ada sosok diam menatapku tanpa wajah. Aku menutup pintu itu dan membuka pintu lain. Ruangan kosong dengan noda hitam di lantai, dan di tengahnya berdiri sosok lain, tak bergerak, tak bersuara. Setiap ruangan selalu berisi satu sosok, tidak menyerang, tidak mendekat. Hanya menatap, seolah aku bukan tamu, melainkan pengganti. Ponselku tiba-tiba menyala sendiri. Lalu pesan baru masuk dari nomor yang sama. "Terima kasih sudah datang, satu ruang terakhir akhirnya terisi." Saat itu aku mendengar bunyi jam berdetak. Jam di dinding bergerak dari pukul 2:17 menjadi 2:18. Aku baru menyadari kebenaran yang membuat tubuhku lemas. Rumah ini tidak pernah kosong. Ia hanya menunggu jumlahnya lengkap. Rekaman itu ditemukan warga keesokan paginya, tergeletak di teras rumah.
Kameranya masih menyala, tapi aku tidak pernah ditemukan. Sejak hari itu, warga sekitar sering mendengar satu langkah kaki tambahan di lantai 2 setiap malam. Dan jam di ruang tamu rumah itu kini berhenti selamanya di pukul 2:18. Jika suatu hari kamu melewati rumah kosong yang terlihat sunyi, ingat satu hal. Sunyi bukan berarti kosong. Bisa jadi ia sedang menunggu.